Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai demonstrasi kontekstual pada topik 2 pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 9 yang beranggotakan yaitu Frida Rosi Airiza dengan NIM 2308090773 dan Santi Widya Lestari dengan NIM 2300900789. Baik, langsung saja kami sampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang poin pertama yaitu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Hal penting yang muncul di pikiran kami setelah menonton film Laskar Pelangi antara lain, yang pertama, Laskar Pelangi menceritakan sebuah kisah mengenai semangat anak muda dalam mengenyam pendidikan dari daerah terpencil yang jauh dari perkotaan, walaupun dengan berbagai rintangan yang ada. Peserta didik tetap giat dalam menuntut ilmu walaupun jarak tempuh menuju sekolah cukup jauh. Yang kedua yaitu setelah menonton film Laskar Pelangi, dapat dipahami bahwa guru yang terdapat di film tersebut sangat sabar dan mampu memahami karakter peserta didik secara maksimal. Guru juga memiliki rasa empati dan tekad yang tinggi untuk mencerdaskan bangsa. Hal ini dapat dibuktikan melalui semangatnya yang mengajar dan mengajak peserta didik untuk dapat belajar dengan giat dengan berbagai kondisi di sekolah. Baik, selanjutnya kami sampaikan hasil diskusi kami pada poin 2, yaitu bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat diambil oleh kami sebagai calon guru profesional. Yang pertama, guru harus memiliki semangat yang tinggi dalam menyampaikan ilmu dan mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, guru harus menjadi agen perubahan untuk pendidikan yang ada di sekitar lingkungannya dan mampu memanfaatkan fasilitas seadanya serta tidak menjadikan keterbatasan fasilitas menjadi penghalang untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan yang ketiga, sebagai agen perubahan, guru harus mampu memotivasi peserta didik untuk memiliki semangat yang tinggi dalam menempuh pendidikan dari berbagai tantangan yang telah dihadapi. Baik, untuk yang selanjutnya akan kami sampaikan hasil diskusi kami pada poin 3 ini, yaitu apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Berdasarkan analisis terhadap film yang berjudul Dead Food Society, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh guru sebagai agen perubahan, antara lain, yang pertama, guru sastra Inggris yang bernama Keating telah membuat pemikiran peserta didik menjadi berubah akan ilmu, karena guru tersebut menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan guru lainnya, sehingga peserta didik terinspirasi dengan proses belajar. Yang kedua, guru selalu memberikan jargon untuk menumbuhkan semangat peserta didik. Jargon tersebut adalah free thinkers, atau yang artinya lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Sebelumnya, salah satu peserta didik yang bernama Neil memiliki permasalahan dengan orang tuanya. Permasalahan tersebut adalah Neil selalu dipaksa untuk mengikuti keinginan orang tuanya walaupun hal itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Melalui metode yang telah dilakukan oleh guru, peserta didik dapat mencoba untuk melakukan apa yang diinginkannya. Yang ketiga, yaitu guru dapat membantu peserta didik untuk mencapai tahap perkembangan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu, guru juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik mengenai tahap perkembangan peserta didik. Untuk yang selanjutnya, berikut adalah penerapan EMC2, yaitu Empathy, Compassion, Mindfulness, dan Critical Inquiry. Yang pertama yaitu empati.
Keating sebagai seorang guru merasa perlu adanya perubahan pembelajaran yang ada pada sekolah tersebut. Keating melakukan perubahan dengan cara menyusun metode pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di kelas. Yang kedua, compassion. Peserta didik yang ada pada kelas Keating mampu menunjukkan kesadaran untuk menyalurkan bakat minat yang dimiliki pada komunitas Dead Poet Society. Yang ketiga, mindfulness. Keating sebagai memiliki pemahaman terhadap perasaan terkekang pada aturan sekolah, sehingga Keating mengajak peserta didik untuk bebas berekspresi dengan kegiatan yang positif. Yang keempat, critical inquiry. Keating sebagai guru pada sekolah tersebut memberikan pengenalan kepada peserta didik berupa kegiatan pembelajaran di luar kelas dan pengamatan terhadap materi yang menjadi topik pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu analisis terhadap film yang berjudul Sekolah Rimba. Film ini mengisahkan tentang Butet yang memiliki pilihan untuk mengajar pada pedalaman hutan Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Pada pedalaman tersebut, Butet mengajar calistung atau membaca, menulis, dan menghitung. Butet sebagai guru ingin merubah pandangan rakyat rimba mengenai pendidikan dan kemampuan calistung tidak akan membawa malapetaka terhadap kelompok mereka, namun dapat memberikan banyak manfaat seperti pemerolehan perlakuan adil serta hilangnya penindasan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap masyarakat rimba. Berdasarkan analisis terhadap film Sekolah Rimba, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang diperoleh dari film Sekolah Rimba. Yang pertama yaitu guru harus memiliki sikap pantang menyerah dalam mengajarkan kebaikan dan mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, guru harus memiliki sikap tulus dan ikhlas dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, film Sekolah Rimba memiliki keterkaitan dengan EMC2, yaitu Empathy, Compassion, Mindfulness, dan Critical Inquiry. Berikut adalah penerapan dari EMC2. Yang pertama, empathy. Butet sebagai guru tidak hanya memberikan pembelajaran mengenai calistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Namun, Butet juga memiliki sikap menghargai terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu compassion. Melalui film ini, Butet ataupun orang luar dapat mempelajari bagaimana anak-anak rimba melakukan banyak hal dengan cinta kasih, memiliki ketulusan ketika memberikan bantuan, memiliki sikap yang jujur, dan peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, mindfulness. Butet sebagai guru memiliki kesabaran yang tinggi dalam mengajar anak-anak rimba yang memiliki kemampuan belajar lambat. Guru menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Contoh metode yang diterapkan oleh Butet sebagai guru adalah belajar sambil berjalan-jalan, belajar dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di rimba, belajar sambil bercerita, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, critical inquiry. Film Sekolah Rimba menggambarkan kesulitan untuk mengajarkan calistung atau membaca, menulis, dan menghitung terhadap anak-anak rimba. Namun, dengan kegigihan yang ada, maka peserta didik berhasil memperoleh kemampuan-kemampuan yang telah diajarkan oleh guru. Butet menggunakan pemikiran kritis dalam mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan kondisi dan budaya orang rimba. Dia harus menganalisis situasi, memahami kebutuhan khusus komunitas ini, dan mencari solusi kreatif untuk masalah-masalah yang muncul selama proses pendidikan.
Baik, cukup sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Apabila banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan maupun kritik dan saran, kami persilakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.